PT Dana Brata Luhur atau kode saham TB. Ini perusahaan apa sih? Jujur nih saya baru tahu setelah ada yang request dan akan saya ulas ya tentang TB. Dan ternyata labanya kuartal 1 ini naik hampir 95%, luar biasa ya. Oh, dan kita akan lihat prospeknya ke depan seperti apa, dan yang jelas dia juga sudah bagi dividen ya. Jadi apakah menarik TB? Ini mungkin menjadi perusahaan yang tidak familiar ya buat teman-teman ya. Karena dilihat dari kompetitor atau bisnis yang sejenis ya, masih banyak nama-nama yang lebih tenar lah ya. Cuman ini perusahaan yang menurut saya oke ya secara overall. Seperti apa dan apa itu TB? Simak ulasannya di video kali ini. Ini website dari TB itu sendiri atau PT Dana Brata Luhur ya. Ini, nah kalau sekilas terlihat ya hubungannya dengan batubara ya. Perusahaan logistik batubara. Terus punya pelabuhan pribadi. Jadi si TB, nah ini TB ini bisa dikatakan memfasilitasi hilirisasi lah ya dari batu bara kalau saya melihat ya. Dan ini terjelaskan di laporan keuangannya tentang perusahaan ya. Tentang perusahaan di sini dijelaskan bahwa ruang lingkup kegiatan perusahaan meliputi bidang aktivitas kantor pusat dan konsultasi manajemen, perdagangan besar khusus lainnya, konstruksi khusus, perdagangan besar bukan mobil dan sepeda motor, industri produk dari batu bara dan penghilangan minyak bumi. Gitu. Ini berdasarkan laporan pendirian dan informasi umum berdasarkan laporan keuangan kuartal 1 2023. Kembali ke websitenya ya. Jalan angkut kami memiliki lahan luas besar berapa tadi? 46 km kalau nggak salah tadi. Ini Howling Road ya. Websitenya keren banget nih. Ya, Jalan Howling Road. Nah ini plus minus 46 km yang terletak di Kabupaten Banjar dan Kabupaten Barito, Kuala, Kalimantan berarti. Berfungsi sebagai jalan angkut batu bara dari area tambang menuju ke area stockpile dan berujung di pelabuhan batu bara gitu. Nah, that's why dia juga mempunyai bisnis pelabuhan pribadi. Ini ya saya katakan tadi ya, hilirisasi dari batu bara sendiri. Terminal batu bara kami terletak di Sungai Barito dan memiliki 4 dermaga sepanjang 1000 meter tepi sungai, terdiri dari 3 jalur konveyor untuk pemuatan dan pencampuran batu bara dan 1 dermaga spesifik untuk menangani pemuatan batu bara rom dengan kedalaman sungai 38 meter. Dermaga dapat menampung tongkang sebanyak 330 kaki. Luar biasa ini. Oh, pelabuhannya sendiri ya, mereka ya, pelabuhannya sendiri. Jadi ini memang hilirisasi dari batu bara ya. Batu bara hancur 2000. Oke, tonnage tongkang nih ada 2022 ada 1335 unit tongkang yang berada di situ di pelabuhan mereka ya. Ini dermaga batu bara dan jalan pengangkutannya 330 feet dan 12.000 metric ton. Oke, ini ya sekilas ya untuk perusahaan TB ya. Perusahaan TB websitenya, entitas anaknya ada Talenta Bumi, Pelabuhan Talenta Bumi sama Talenta Bumi Energi. Gitu. Terus ya ini udah. Jadi ini perusahaan hilirisasi batu bara ya. Banyak ya perusahaan yang sejenis yang mungkin lebih familiar bagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Ini perusahaan yang harusnya menjadi durian runtuh ya, khususnya di 2022. Dan secara di Stockbit ya, laba 2022 itu capai 325 M. Naik tuh 2 kali lipat ya. Ya, naik 2 kali lipat, hampir 2 kali lipat kurang dikit dibandingkan 2021. Nah, ini kuartal satunya naik lagi, gila lagi gitu. Perusahaan itu sudah melakukan corporate action, sudah melakukan RUPS di belum ya. RUPS-nya di Juni 2022. Kalau saya cek di RTI ya, sambil cek ya. Dia juga bagi dividen udah 2 kali sih.
Di Mei ini 4 Mei sama di 7 Oktober berdasarkan laba 2022. Jadi labanya dividen mereka itu sebesar 116 sih. 116 per lembarnya. Dan dia udah melakukan RUPS itu kalau data di RTI itu di 20 April 2023. Mereka udah RUPS 20 April. Supaya di Mei ini udah bagi dividen gitu. Jadi sudah kelar ya bagi dividennya. Nah, dividennya itu kan 116 ya. 116 kalau labanya 325. Nah, 325 kita bagi dengan total share-nya 1,28. Itu dividen labanya tuh 253. 253,9, oke. 116 bagi 253,9. Dia membagikan dividen payout rasionya tuh 45% ya. Setengahnya lah. Setengahnya dibandingkan labanya lah. Dia dibandingkan labanya. 116 tuh setengahnya sendiri di 2022. Nah, bagaimana untuk kedepannya gitu di 2023 melihat laba kuartal satunya gila banget nih, 67 miliar ya. 67 miliar. Gitu sih. Oke, kita cek ya di laporan keuangannya. Laporan keuangannya asetnya ya, kasnya sendiri ya. Kasnya naik ini dalam ribuan rupiah jadi ribu juta miliar. 434 M ya. Ya, 434 M. Terus dia juga ada deposito berjangka yang dibatasi cairannya itu 100 M. 100 M. Jadi ada sekitar 500 M lah ya. 500 duit free cash flow dari mereka 500. Ya 500 juta, ini juta M. Ya 500 M. Sedangkan hutang ya hutang jangka pendek, hutang berbunganya itu nih ada 34 tambah 90 tambah 34 itu 124. Terus yang jangka panjang nggak ada. Ya udah berarti hanya 124 M doang ya. Harusnya ini sudah bisa ketutup banget dengan tadi cashnya ya. Jadi ini perusahaan yang sangatlah sehat. Dan ini total hutang berbunga itu 124 M. Ini semuanya jangka pendek. Jangka panjangnya ini cuman 13 M ini liabilitas imbalan kerja jangka panjang atau uang pensiunan lah baratnya. Oke, kalau kasnya sendiri ya kita lihat ya kasnya ya. Di note nomor 4 kasnya laporan keuangannya oke sih, simple sih, sangat dapat dimengerti sih, pahami sih. Imbal hasilnya, nah ini di deposito itu 2,5 sampai 6% ya. Di deposito mereka ada 297. Jadi total kas 434 297-nya itu dalam bentuk deposito sendiri. Jadi hampir 50, lebih dari 50%. Jadi ini perusahaan yang bagus. Buat apa? Duit kas banyak-banyak jadi diputar ke deposito. Which is good, pilihan yang tepat. So far sejauh ini ya. Terus ada dia deposito berjangka di BNI 100 M ya tadi ya saya katakan. Cuma di sini tidak dijelaskan ya berapa itunya. Bunganya ya. Ya di sini tidak dijelaskan. Oke. Jadi dari segi perusahaan kasnya, kesehatannya ini perusahaan yang sehat banget ya. Selain itu ekuitas yang saldo laba belum ditentukan tuh ada 706 M ya. Besar juga nih 706 M. Gede banget. Jadi ini perusahaan udah bisa nutup hutangnya tadi dengan duitnya sendiri ya. 124 hutangnya ditutup dengan kasnya sendiri, berarti kan masih 300-an ya. 300 sampai 100. Ya masih 400 duit cash, terus ditambah tadi 760 ya. 700-an duit saldo laba yang belum dicadangkan. Jadi ada 1 triliun duit nganggur di TB itu sendiri dengan market cap 951 M. Gokil nih perusahaan, bagus banget ya. Murah banget ya. Mungkin karena perusahaan yang jarang dilirik oleh kita, khususnya retail ya. Jadi tidak menarik gitu. Kalau kita lihat ya dari profil dulu deh. Penambahan shareholder ada nggak? Oke, di April ini
number shareholder atau pemegang sahamnya totalnya itu hanya 1878, kecil juga ya. Ya ini termasuk perusahaan yang gak liquid sih, perusahaan yang jarang dilirik orang gitu. Dan secara year to date perusahaan ini sudah turun 13,95% sih. Mungkin efek dari bagi dividen yang gede juga sih kemarin gitu. Oke, balik lagi ke laporan keuangannya. Apa ya membuat perusahaan ini naik tinggi ya? Kita cek di pendapatan usahanya paling banyak itu masih dari jasa pelabuhan 153 juta. M, sorry. 153 M sendiri, sebelumnya hanya 96. Jasa fasilitas jalannya hanya 6 juta doang gitu. Sewanya, nah ini sewanya juga gede juga, sewanya 14 M. Sebelumnya hanya 6 M, jadi naik. Terus yang buat gede itu kontrak dari PT Aero Mandiri sebesar persentase omsetnya itu sendiri 24%. Lalu ada PT Banjar Bumi Persada sama CV Cinta Puri Pratama 9%. Itu sih penjualan kepada pihak tertentu yang melebihi 10%. Ya, tuh. Bagus banget sih ini perusahaan. Nah, yang mempunyai beban yang besar ya, beban pokok penjualan yang besar itu ada di jasa fasilitas jalan gitu, yaitu keluar 28 M. 28 M, sedangkan income untuk jalan sendiri itu hanya 6 juta. Jadi bisa dikatakan untuk fasilitas jalan atau hauling road ini perusahaan masih bakar duit sih intinya, karena tidak mendapatkan komisi atau income yang sepadan di situ. Gitu sih. Kalau sebelumnya bebannya di fasilitas jalan itu 18 M dan dapatnya 28 M. Kok 28? Dapatnya itu ya 28 juta. Masih aja nggak worth it sih untuk penunjang jasa fasilitas jalan sih. Cuman dengan adanya jalan yang makin besar, makin banyak yang dibangun oleh si TB ini akan mempercepat juga jasa menuju pelabuhannya itu sendiri gitu sih. Jadi harus di satu sisi mereka harus bakar duit perihal jasa fasilitas jalan, beban pokoknya juga naik di situ, tapi di suatu sisi untuk melebarkan margin atau keuntungan atau omset dari si jasa pelabuhan. Itu yang perlu diketahui ya. Oke, selain itu di penghasilan bunga ini depositonya naiknya gede banget ya. 3 M, sebelumnya hanya 800 juta. Terus bunga deposito ya, jadi ini naiknya signifikan ya, hampir 100% ya. Hampir 100% untuk penghasilan bunganya. Ini dilihat juga dari tadi ya, di mana mereka menaruh uangnya, cashnya itu paling banyak di deposito. Itu hal yang bagus. Kenaikannya 82% loh. Bagus banget nih perusahaan. Nah ini beban bunga dan keuangan lainnya sendiri itu bebannya hanya 1 M. 1,7 udah bisa ke cover dari bunga yang ditaruh di deposito dan bunga bank sih. Jadi bagus nih ini. Bisa dikatakan kepengurusan dari si TB-nya sendiri ya, manajemennya ya, ini oke sih untuk menyiasati beban-beban tadi. Udah bisa ke cover sendiri kan dengan depositonya sendiri. Oke, ini udah dibahas penghasilan bunga. Jadi yang membuat naik itu dari segi pendapatannya juga naik. Dan ya ditambah penghasilan lainnya khususnya di bunga ini naiknya tadi 85%. Jadi ini perusahaan tidak hanya memanfaatkan ya coal atau batu bara yang lagi naik daun, tapi perusahaan juga mengefisiensikan pendapatan dari hal lainnya. Contohnya tadi deposito. Begitu. Nah, kondisi sekarang PI-nya itu di angka 3,56. PBV-nya itu di angka 0,85. Kalau kondisi hanya lihat dari sini, ini bisa dikatakan perusahaan murah gitu. Cuman tantangannya adalah di kuartal 2, 3, 4 tadi kan. Kuartal 2, 3, 4 tadi di saat nantinya harga batu bara sudah mulai turun bahkan. Nah itu. Asumsinya kalau harga batu bara turun sampai ke 70 per dolar itu bagaimana?
apakah ada permintaan apa enggak. Kalau masih ada permintaan, karena ini hubungannya dengan jasa ya, harusnya tetap bisa perform sih perusahaan. Cuman memang tidak sebesar di 2022. Apakah laba 2023 bisa melampaui 2022? Kalau saya akan melihat dulu 2022-nya kuartal kedua 2023 ini seperti apa sih untuk si TB ini sendiri. Begitu. Bagaimana kalau menurut Bapak Ibu sekalian? Apakah labanya bisa melampaui 2022? Nah, itu tulis di kolom komentar. Jadi itu mungkin ya sekilas yang saya bisa review atau saya bahas ya dari TB ini sendiri, karena memang saya baru mendengar ya perusahaan ini TB, baru tahu saya kode saham ini dan perusahaan ini, jadi masih saya perlu telaah lebih lanjut lagi perihal TB. Dan jikalau ada view lain atau insight lain ya khususnya terutama di batu bara, bisa tulis di kolom komentar, atau Bapak Ibu teman-teman sekalian mau request sama apa, tulis juga di kolom komentar. Jadi itu sekian video kita tentang TB, yang mana ini perusahaan yang bagus, kesimpulannya perusahaan yang oke, manajemennya efisien, jadi menarik ya, bisa dikatakan manajemennya oke sih. Oke, tapi as a business saya pribadi akan melihat dulu kuartal 2 2023 seperti apa, karena takutnya tadi ya seperti video-video perusahaan batubara lainnya sih. Cuman untuk melampaui 2022 itu agak berat sih menurut saya. Jadi itu video tentang TB, semoga bermanfaat dan see you on the next video. Bye bye.